Hello Technolovers! Seperti kebanyakan atlet lain di dunia, pembalap MotoGP memiliki julukan yang menggambarkan kemampuannya untuk bertanding di lintasan dari Valentino Rossi hingga Marc Marquez, hingga Fabio Quartararo. Mereka semua memiliki julukan unik loh. Julukan ini biasanya diberikan oleh para pembalap MotoGP berkat karakter spesial mereka. Beberapa mengambil keputusan berkat momen bersejarah dalam karir mereka. Tak hanya itu, beberapa bahkan mengaku sebagai karakter dari film terkenal. Anehnya, beberapa pembalap dijuluki dengan konotasi negatif karena perilakunya yang ugal-ugalan di lintasan. Ingin melihat daftar nama panggilan untuk pembalap MotoGP? Berikut ulasannya. 2001 adalah tahun kedua Rossi di GP 500 dan dia sudah berusia 22 tahun. Dia juga bertarung di divisi raja dan mulai merasa perlu untuk menjadi lebih dewasa, fokus, dan tenang. Atas alasan ini mengambil filosofi dokter dalam menjalani kompetisi. Sejak saat itu Rossi tidak mengubah nama panggilannya. Logo The Doctor selalu ada di bagian belakang baju balapnya. Dan fairing motornya memiliki stiker di atasnya. Tentu saja logo ini juga tercetak di barang-barang milik penggemar Rossi, Popolo Giallo atau orang kuning. Meski lahir di Prancis, Quartararo sebenarnya adalah orang Italia dan dibesarkan di Spanyol. Dia juga berkompetisi di banyak acara balap junior di Spanyol, di mana dia mendapat julukan El Diablo yang berarti iblis. Ia mendapat julukan itu karena memakai replika helm yang dikenakan oleh pembalap Italia Roberto Locatelli yang dihiasi stiker bergambar setan. Sejak saat itu, ia dijuluki El Diablo. Uniknya, julukan ini juga dijadikan julukan Quartararo oleh sebagian orang setiap harinya. Dia telah memegang gelar bergengsi sejak debutnya di Grand Prix pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, memenangkan CEV Moto3. Pada 2013, Marquez kembali kompetitif, secara konsisten memperebutkan podium. Setelah memenangkan banyak trofi, Marc VDS Racing memasang stiker khusus pada motor seri Aragon mereka. Mereka mengganti bagian si jelek dengan pistol atau El Pistolas dan mengganti gambar dengan foto Marquez. Sejak itu ia dijuluki El Pistolas. Perpaduan dua hal ini juga membuatnya mendapat julukan Jackass karena sering nekat. Miller menerima julukan itu dengan dingin pada awalnya sampai dia merasa perlu untuk menjadi dewasa dan fokus pada karirnya. Setelah membela Honda hanya sekali dalam 3 tahun di MotoGP, Miller mengubah julukannya menjadi The Thriller saat bergabung dengan Pramac Racing. Finalis mendapat nama Maverick berkat ayahnya, Angel, yang merupakan penggemar berat film Top Gun. Finalis juga secara unik menggunakan Top Gun sebagai nama panggilan di MotoGP, tetapi tidak pernah peduli dengan latar belakang namanya di masa lalu. Sejak bergabung dengan Aprilia pada 2017, Espargaro menjadi ujung tombak pengembangan RSGP. Sayangnya, biaya balapan yang rendah dan sumber daya yang terbatas membuat Aprilia sangat tidak kompetitif sehingga Espargaro ingin pensiun. Karena kepemimpinannya yang tinggi, Espargaro juga diberi julukan Il Capitano atau Kapten oleh Rivola. Julukan itu diluncurkan pada seri Aragon 2021 dengan acara penyambutan untuk Maverick Vinales yang baru tiba. Dalam hal ini, Rivola secara simbolis mengamankan ban lengan ke lengan Espargaro. Penggemar MotoGP Indonesia mungkin lebih familiar dengan julukan Marc Marquez, Baby Elliot. Itu karena Marquez mengalami terobosan besar pada 2013 membuat debut MotoGP-nya. Namun, semut atom sebenarnya adalah julukan yang dimiliki Marquez sejak kecil. Pasalnya, saat Marquez masih berlaga di kompetisi junior di Spanyol, dia sangat kecil, tapi dia merupakan ancaman besar bagi pembalap rival. Hingga saat ini, lambang julukan itu juga bisa ditemukan di helm Marquez yang bergambar semut. Saat Marquez menggelar race week, dia memakai helm semut merah, tandanya dia siap bertarung. Di dunia balap, julukan Honey Badger lebih dikenal oleh pembalap F1 Australia Daniel Ricciardo.
Namun, julukan itu sudah lama melekat pada Crutchlow, meski tidak berlaga di balapan motor di seluruh dunia. Crutchlow sering menghadapi berbagai kesulitan seperti cedera, tetapi ia memiliki kepribadian yang lucu dan suka melakukan hal-hal aneh, dan diberi julukan itu karena tekadnya yang kuat untuk melakukan yang terbaik. Penggemar balap MotoGP pasti sudah tahu bahwa Luca Marini adalah adik dari Valentino Rossi. Dia juga anggota VR46 Rider Academy dan membela Mani VR46 Racing Team di MotoGP. Alhasil, Rossi sangat paham dengan kemampuan ridingnya. Juara dunia 9 kali menilai Maro sebagai pembalap paling serius dan tenang dari semua anggota VR46 Riders Academy. Menurut Rossi, cara berpikir Marini tentang pekerjaan seperti orang Rusia yang dingin. Karena itu, Rossi menjuluki saudaranya Marinovic. Julukan Bestia yang berarti binatang atau monster sudah disandang Bastianini sejak kecil. Bahkan Bastia menjadi julukan Bastianini setiap hari di paddock MotoGP saat ia mengguncang pertarungan kejuaraan dunia Moto3 2016. Bastianini mendapat julukan ini karena kemampuannya mengganggu persaingan di lintasan untuk meraih kemenangan dan podium. Logo Bastia juga tercetak di sepeda Bastianini, pakaian balap, dan merchandise untuk para penggemar. Meski secara kontroversial naik ke MotoGP langsung dari Moto3 pada 2022, Darryn Binder lebih sering dibicarakan karena aksi agresifnya dalam Moto3 Portugal 2021, di mana ia menabrak Denis Foggia dan memupuskan harapan rider Italia itu merebut gelar dunia. Sejak itu, pembalap Afrika Selatan yang akrab disapa Des ini menjadi bulan-bulanan pengamat dan penggemar MotoGP karena dinilai tak pernah belajar mengurangi agresifnya di lintasan. Ia bahkan sampai-sampai dianggap tak layak naik ke MotoGP. Gaya agresif Binder ini sejatinya memang bukan hal baru. Sejak berlaga di Grand Prix, ia kerap melakukan aksi-aksi nekat dalam menyalip rival, terutama di jalur-jalur dalam tikungan. Untuk alasan ini, sebelumnya dijuluki Dive Bomb Darryn. Ex-Fiora atau Port Fiora adalah nama panggilan Jorge Lorenzo dan berarti pergi keluar. Juara dunia 5 kali itu mendapat julukan ini karena manuver menyalipnya yang epik di GP 125 Brasil 2003 di Rio de Janeiro.